Aku sarankan sebelum baca buku ini, tolong siapkan dulu mental kalian. Hey, Hai, Assalamualaikum semuanya. Welcome back. Bang lagi sama Nada di sini. Selamat datang di segmen Review Time. Di segmen ini, aku akan sharing tentang buku yang sudah selesai aku baca. Dan sesuai dengan judulnya, buku yang akan aku sharing hari ini adalah buku karya Dazai Osamu yang berjudul No Longer Human. Atau versi Indonesianya adalah Gagal Menjadi Manusia. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya, sebagai bentuk dukungan kamu buat aku. Kalau udah, kita langsung aja ke videonya. Buku ini merupakan kisah Obayozo, seseorang yang berasal dari keluarga yang berkecukupan dan juga terpandang. Dia diceritakan sebagai seorang lelaki yang memiliki kecemasan atau ketakutan terhadap orang lain, dan menutupinya dengan sebuah topeng. Namun, kecemasannya itu semakin menjadi-jadi ketika ada salah satu temannya yang menyadari tingkah lakunya itu ternyata dibuat-buat. Long short story, ketika beranjak dewasa dan memasuki dunia perkuliahan, dia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Horiki. Horiki ini adalah seorang yang mengenalkannya dengan alkohol, rokok, prostitusi, sampai sebuah klub rahasia. Setelah bertemu dengan lelaki itu, kehidupannya menjadi semakin berantakan dan membuatnya merasa sudah gagal menjadi manusia. Masuk ke bagian yang paling aku sukai dari buku ini adalah yang pasti, one and only, narasinya. Bagaimana penulis menuliskan narasinya itu sedemikian sehingga membuat aku begitu masuk ke dalam monolog serta segala pikiran-pikiran dari tokoh utamanya. Masuk ke hal yang kurang aku suka dari buku ini adalah endingnya. Aku ngerasa ending dari buku ini tuh ngegantung. Tiba-tiba berakhir, dan langsung masuk ke epilog. Entah aku yang nggak ngeh ketika baca, karena seingatku di bagian terakhir itu setting waktunya belum masuk ke tahun di mana si penulis ini meninggal dunia. Dan juga nggak ngasih tanda kalau si tokoh utamanya memutuskan untuk bunuh diri lagi gitu. Tapi nggak tahu akunya yang nggak ngeh, nggak tahu emang menggantung seperti itu. Mungkin kalian yang sudah baca boleh kasih tahu aku di kolom komentar jadinya kayak gimana. Yang akhirnya tuh beneran ngegantung nggak sih? Oke, setelah itu kita masuk ke bagian yang menurut aku sangat berkesan dari buku ini. Menurut aku, semua bagian dari buku ini tuh meninggalkan kesan yang cukup meresahkan, kemudian juga men-trigger, dan pastinya membuat overthinking. Ya gimana enggak gitu ya, soalnya cara pandang tokoh utamanya tuh pada rasa takutnya, pada sikap buruk manusia yang pernah ditemuinya, sampai pilihan-pilihan hidupnya tuh menurut aku udah nggak lurus lagi gitu. Ditambah dengan kecanduannya terhadap alkohol, prostitusi, sampai akhirnya pun si tokoh utamanya ini tuh ketergantungan morfin. Jadi hal-hal yang ada di hidupnya tuh ya makin nggak bener aja gitu, makin nggak lurus aja, jauh banget dari kata lurus. Terus jujur aja nih, ketika aku baca novel ini rasanya tuh emosi aku tuh terkuras banget gitu. Di satu sisi aku tuh ngerasa relate dengan pikiran-pikirannya dia gitu ya. Di sisi lain aku juga ngerasa kesel sama tokoh utamanya karena dia tuh terlalu sering bermain dengan pikirannya. Dan mungkin itu juga salah satu kenapa emosi aku sangat terkuras karena secara tidak langsung apa yang si tokoh utama lakukan itu di dalam pikirannya, ya aku pikirin juga gitu. Ngerti nggak sih? Gitu. Terus aku juga dibuat sedih sama tragedi-tragedi yang terjadi di dalam hidupnya dia gitu. Terus di akhir ceritanya juga aku tuh bingung, kenapa si tokoh utamanya tuh hobi banget buat ngajak orang lain double suicide gitu. Kenapa nggak sendiri aja? Ini aku tuh sebenarnya nggak ingin ketawa, tapi entah kenapa aku ketawa gitu loh. Ketika sih, ya oke. Okay. Oke. Satu hal lagi yang berkesan dari buku ini menurut aku adalah bagaimana cara pandang orang lain terhadap si tokoh utamanya. Hal itu dituliskan atau diceritakan di bagian epilog. Sebenarnya di bagian isi juga beberapa kali secara tidak langsung dijelaskan tentang cara pandang orang lain tentang si tokoh utama ini kan. Tapi pas waktu di akhir tuh benar-benar kayak dijelasin banget kalau ternyata orang yang dia kira atau dia kenal sebagai seseorang yang santun, yang ramah, yang lucu, bisa berbuat seperti itu gitu. Dan menurutku buku ini benar-benar mungkin lebih bijak untuk dibaca setelah kamu berusia 18 tahun ke atas, karena ya tadi itu kan cukup memancing ya, memancing otak, pikiran, dan
jangan sampai tapinya tindakan juga gitu. So, mungkin sekian aja review time kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai detik ini. Jangan lupa juga tinggalkan jejak bagian berkesan dari buku ini. Apakah sama seperti aku? Atau ada yang lain? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Like if you like this video and don't forget to subscribe. Bye-bye. Ketemu lagi di video selanjutnya.